Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Negara ini kan harus adil, pemerintah harus adil. Jadi siapapun yang bersalah dalam konteks koridor hukum ya mesti ditindak secara hukum. Cuma persoalannya kan kenapa yang lain tidak juga jadi tersangka, misalkan ya kan kerumunan di Jawa Tengah gitu kan, kerumunan di pengajian Habib yang lain gitu kan. Jadi juga menjadi penting. Jadi oke lah kalau itu bagian dari penegakan hukum, maka ya silakan katakanlah karena punya otoritas hukum gitu kan. Tapi persoalannya kalau di situ ada ketidakadilan, misalkan tentang kerumunannya Ganjar, kerumunannya Gibran, kerumunannya Habib-Habib yang lain yang terjadi di Jawa Tengah ya kan, dan daerah-daerah lain yang sama-sama berkerumun, ini kan akan menjadi pembanding bagi rakyat gitu. Saya termasuk yang sangat prihatin sebetulnya, karena apa yang terjadi pada Habib Rizik itu banyak yang mengusik rasa keadilan kita. Karena ada orang-orang lain yang juga melakukan hal yang sama, misalnya kerumunan, kemudian juga bahkan tes swabnya itu tidak diumumkan atau diumumkan atau mungkin ada yang memalsukan, tapi kenapa kok Habib Rizik? Sehingga sangat kentara sekali bahwa seperti ini seperti ditarget. Ini yang kita sayangkan gitu ya. Padahal fokus kita kan harusnya menghadapi COVID-19, menghadapi ekonomi ini kita harus bersatu. Kuasa hukum HRS minta Gaya selidiki para hakim. Salah satu kuasa hukum Habib Rizik Shihab, Novel Bambukmin, menilai putusan sidang banding jauh dari keadilan dan diduga sara dengan kepentingan politik penguasa untuk tahun 2024. Namun kuasa hukum HRS tetap akan terus berjuang mengikuti persidangan sampai tahapan akhir. Kepentingan politik 2024 yang sudah berakselerasi dari sekarang dan ini bisa dibuktikan isyarat pada penjilat rezim ini untuk mengkriminalisasi IBHRS. Tegas Novel saat dihubungi melalui pesan singkat Rabu 1 September. Kemudian Novel mengatakan, ini isyarat itu sudah saya sampaikan ke Komisi Yudisial saat dimulainya persidangan HRS dan ternyata tepat. Karena kata dia vonis terhadap petinggi ex-Front Pembela Islam sangat tepat seperti yang telah diisyaratkan oleh yang dianggapnya sebagai para penjilat rezim. Saya kembali meminta kepada KY untuk segera menyelidiki para hakim, baik Hakim PN Jatim kecuali yang satu hakim yang telah wafat yang telah memvonis IBHRS 4 tahun. Pinta Novel. Menurut Novel, vonis terhadap kliennya tersebut diduga kuat. Vonis tersebut sebagai pesanan para cukong dan juga Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Karena sambungnya putusannya masih sama dengan putusan Hakim PN Jakarta Timur. Dan fakta itu semakin menguatkan ada dugaan kuat vonis tersebut. Vonis pesanan para cukong. Ketua PA 212 bicara aksi turun ke jalan, polemik HRS semakin panas. Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mendadak berbicara perlu tidaknya gerakan aksi massa turun ke jalan. Sebab Slamet Ma'arif merasa keadilan masih belum berpihak kepada Habib Rizik. Kami akan konsultasikan dulu ya apakah memang diperlukan gerakan turun ke jalan kembali atau tidak, kata Slamet Ma'arif saat ditemui oleh Genpi di Masjid Baitur Rahman Suharjo pada Selasa kemarin. Ketua PA 212 ini mengatakan pokok permasalahan sebenarnya sudah sangat jelas. Kasus prokes HRS ini hanya satu-satunya di dunia. Seperti diketahui sejumlah habib ulama tokoh Islam serta pimpinan pesantren telah menyatakan sikap terhadap kasus HRS di Masjid Baitur Rahman Suharjo, Jakarta Selatan pada Selasa 24 Agustus kemarin. Mereka menyampaikan petisi dan surat terbuka terhadap putusan pengadilan yang memidanakan Habib Rizik Shihab dan kawan-kawan. Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka beranggapan semua kasus prokes yang didakwakan kepada HRS tidak masuk ke ranah hukum pidana, apalagi vonis penjara. Oleh karena itulah HRS harusnya bebas murni demi hukum tanpa syarat apapun.
Para simpatisan Habib Rizik Syihab terus berjuang agar mantan Imam Besar FPI itu bisa bebas. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menandatangani sebuah petisi. Kuasa hukum HRS Aziz Yanuar sudah menyerahkan petisi dari ratusan ribu simpatisan kepada anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman. Aziz menjelaskan petisi tersebut sudah ditandatangani para perwakilan tokoh berbagai lintas. Di antaranya adalah para habib, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim, dan juga para aktivis. Petisi itu juga berisi pelaporan terhadap Wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutuskan untuk menahan Rizik dengan alasan menunggu hasil banding secara umum hukumnya selesai disidang. Aziz Yanuar berharap Habib Rizik Syihab yang kini ditahan di rutan Mabes Polri bisa bebas. Sementara beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Rabu 28 Agustus, Aziz Yanuar dan Novel Bambukmin selaku kuasa hukum Habib Rizik Syihab mendatangi gedung DPR di Jakarta. Kedatangan Aziz dan Novel Bambukmin ini tidak dengan tangan kosong. Kedua pengacara Habib Rizik Syihab itu membawa sejumlah berkas berupa surat pernyataan terbuka. Surat terbuka itu akan diserahkan kepada anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman. Dan menurut Aziz Yanuar, surat pernyataan tersebut telah ditandatangani sejumlah ulama dan tokoh agama di Indonesia. Aziz pun berharap surat pernyataan terbuka itu bisa diterima dan diperjuangkan oleh Komisi 3 DPR agar Habib Rizik Syihab mendapatkan keadilan. Seperti diketahui, Habib Rizik Syihab saat ini masih harus menjalani penahanan, padahal dia semestinya sudah bebas pada awal Agustus lalu karena merasa hukuman sudah habis. Namun masa penahanan HRS diperpanjang selama 30 hari ke depan, dan atas hal itulah kemungkinan dia baru bebas di awal September 2021 nanti. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bambukmin mengatakan dirinya diterima dengan baik saat menyambangi gedung DPR RI pada Rabu kemarin. Menurut Novel, masih ada anggota DPR RI yang menyebut baik niat dan tujuan timnya untuk mencari keadilan. Novel Bambukmin pun menyinggung wakil rakyat lainnya agar turut membela para ulama di Indonesia. Dia pun meminta wakil rakyat lainnya tidak hanya memikirkan urusan politik saja, namun juga harus menegakkan hukum yang berlaku seadil-adilnya. Novel Bambukmin juga berharap agar wakil rakyat lainnya bisa terketuk hatinya untuk mendukung HRS dalam mencari keadilan. Ia menyambangi gedung DPR RI bersama kuasa hukum Habib Rizik Syihab yaitu Aziz Yanuar dengan membawa sejumlah berkas surat pernyataan terbuka. Mereka didampingi oleh anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman untuk menyerahkan berkas surat pernyataan terbuka itu. Adapun surat pernyataan tersebut kata Aziz telah ditandatangani oleh ratusan ribu ulama dan sejumlah tokoh agama di Indonesia.